terkait dengan membawakan materi overview untuk peserta pelatihan kepemimpinan pengawas. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu yang saat ini sudah memasuki tahap learning atau Zoom meeting tepat pada tanggal 13 Juni tahun 2023. Sebelum saya mulai, saya akan share screen dulu Bapak Ibu. Oke, di sini saya akan membawakan terkait dengan kebijakan pelatihan kepemimpinan pengawas Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan. Seyogyanya pimpinan lah yang membawakan materi ini. Namun pimpinan kami ada kesibukan lain terkait dengan pengurusan juga pelatihan yang lainnya, termasuk PKA dan PKP yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Arhan Firdaus, Bapak Ibu semuanya. Saya bekerja di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pejabat pengawas yang sebelumnya jabatan saya adalah yang bertanggung jawab terkait dengan kegiatan PKP ini dan juga pelatihan dasar atau yang dikenal dengan prajabatan. Singkatnya seperti itu perkenalan kita. Kalau dibilang umur, mungkin umur saya jauh lebih muda dari Bapak Ibu semuanya. Saya kelahiran 1988, umur saya baru 35 tahun. Pangkat golongan saya 3D, Bapak Ibu. Dan mungkin itu saja singkatnya ya. Saya akan mulai untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu. Dasar atau kebijakan dari penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas ini mulai dari Perlan 5, Perlan 6, kemudian Keplan 1 garing K.1 garing PDP.07 tahun 2023. Ini terkait dengan kurikulum pelatihan kepemimpinan. Kemudian ada Keplan 2 terkait dengan pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, tujuan penyelenggaraan pelatihan struktural ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan struktural Bapak Ibu di Pemda Kota Palu. Kemudian kompetensinya adalah kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS. Nah, ada 3 jenis pelatihan atau metode pelatihan untuk pelatihan struktural kepemimpinan, khususnya di sini saya akan bahas terkait dengan PKP pengawas Bapak Ibu. Jalur pelatihannya ada jalur pelatihan klasikal atau metode klasikal, kemudian ada non-klasikal, kemudian ada klasikal dan non-klasikal atau yang dikenal dengan blended learning. Ini yang sekarang Bapak Ibu semua jalani. Ya. Pelatihan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan blended learning khusus untuk Angkatan 9, yang sebelumnya kami juga sudah menyelenggarakan di Angkatan 8, khusus untuk Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Ibu. Kemudian jika memungkinkan dilaksanakan secara blended learning, maka dilaksanakan secara tidak memungkinkan secara blended learning, bisa dilaksanakan secara klasikal full. Ya. Atau jika terjadi keadaan darurat seperti gempa bumi, kemudian bencana alam lainnya yang tidak bisa dilaksanakan secara klasikal, itu bisa dilaksanakan secara full learning. Kemudian dari blended learning ini terkait dengan jumlah jam pelajarannya, khusus untuk PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas, ada 905 jam pembelajaran atau setara dengan 104 hari pelatihan Bapak Ibu. Kalau saya lihat di jadwalnya, kita terhitung hari ini overview dan tanggal learningnya mulai 13 Juni sampai dengan tanggal 26 Juni. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah mendapatkan jadwal untuk PKP 9 ini. Kemudian nanti kita masuk di tanggal klasikalnya itu tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli. Ya. Semoga tidak ada halangan dan rintangan. Substansi mata pelatihan PKP atau Smart Government ini ada 3 Bapak Ibu. Ada mata pelatihan inti, mata pelatihan dasar,
dan mata pelatihan pilihan. Ya. Kalau di mata pelatihan inti terbagi menjadi 4 agenda. Ada agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, kemudian ada agenda kepemimpinan pelayanan, yang ketiga ada agenda pengendalian pekerjaan, dan yang keempat ada agenda aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Ya. Strategi pembelajarannya Bapak Ibu melalui learning, self-learning, dan collaborative learning. Kemudian nantinya ada klasikal Bapak Ibu. Kemudian ada mata pelatihan dasar, itu terbagi menjadi 9 JP. Ya, ada 3 agenda. Ada digital skill dalam pembuatan kebijakan, ada resilience, dan gender equality, disability, and social inclusion. Ya. Kemudian ini didapatkan melalui self learning yang kemarin Bapak Ibu lalui atau yang dikenal dengan MOOC. Kemudian mata pelatihan pilihan ada 10, bahkan bisa ditambahkan selain yang ada di bantai yang saya ini, mulai dari manajemen pemerintahan, anti korupsi, kemudian Garjas, kemudian mencipta kerja, HAM, keuangan, narkoba, perencanaan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi hijau, mata pelatihan lainnya yang relevan kiranya. Mengelompokkan mata pelatihan inti pada PKP Bapak Ibu semuanya, khusus untuk agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, itu ada 2 mata pelatihan Bapak Ibu. Terdiri dari etika dan integritas Pancasila. Kemudian ada bela negara, kepemimpinan Pancasila. Kemudian untuk agenda kepemimpinan pelayanan atau agenda 2 itu terbagi menjadi 4 mata pelatihannya Bapak Ibu. Ada diagnosa organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, membangun tim di era new normal, kemudian ada kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan di agenda 3, agenda pengendalian pekerjaan, itu terbagi menjadi 7 mata pelatihan. Yang pertama ada komunikasi dalam pelayanan publik, kemudian yang kedua perencanaan kegiatan pelayanan publik, yang ketiga ada penyusunan RKA pelayanan publik, kemudian selanjutnya pelayanan publik digital, kemudian manajemen mutu, manajemen pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan. Sedangkan di agenda 4 terkait dengan aktualisasi kepemimpinan pelayanan, termasuk dengan studi lapangan pelayanan publik. Kemudian ada aksi perubahan pelayanan publik. Di sini nanti di agenda 4 ini, Bapak Ibu semuanya akan melaksanakan studi lapangan yang nantinya akan kami tentukan lokusnya di mana. Ya. Nanti akan dibagi kelompok-kelompok lagi. Ada pengerjaan kelompok, ada pengerjaan individu. Itu nanti akan saya bahas di slide saya berikutnya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan merancang aksi perubahan. Ya. Dan akan diseminarkan pada saat klasikal tahap pertama. Ya, di klasikal tahap pertama itu ada 15 hari, 11 hari klasikal pembelajaran tatap muka langsung dengan pengampu materi, sisanya 4 hari yaitu studi lapangan. Termasuk 1 harinya nanti seminar rancangan ya. Jadi 3 hari studi lapangan, 1 harinya itu seminar rancangan aksi perubahan. Nah, tahapan blended learning untuk PKP dimulai dari Bapak Ibu pembelajaran mandiri kemarin ya di MOOC ya atau self learning. Ini bertempat di kedudukan Bapak Ibu semuanya. Bisa di kantor Bapak Ibu atau sedang di rumah pada saat jam kantor sudah selesai. Kemudian di tahapan kedua atau yang selanjutnya adalah learning. Di sini nanti Bapak Ibu mendapatkan istilah sinkronus dan asinkronus. Ya, ini di tempat kedudukan peserta. Bapak Ibu sekarang ini sudah dapat surat penugasan semuanya. Ya, jadi fokus untuk pelatihan kepemimpinan pengawas saja. Jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaan kantor itu urusan kedua sekarang ini, karena Bapak Ibu semuanya sudah di surat tugaskan. Ya, jadi fokus untuk pembelajaran. Bapak Ibu bisa di kantor belajarnya atau bisa di rumah, di mana sekiranya nyamannya Bapak Ibu semuanya belajar. Kalau di kantor jangan sampai pekerjaan-pekerjaan kantor yang mengganggu pelatihan ini, ya. Karena Bapak Ibu semuanya ingat sudah dibebas tugaskan.
Kemudian terkait dengan istilah tadi, sinkronus dan asinkronus. Pada saat pembelajaran e-learning ini nantinya Bapak Ibu akan menemukan dua istilah ini. Di mana sinkronus, jika sinkronus itu berarti Bapak Ibu langsung berhadapan dengan pengampu materi. Baik pengampu materi, kemudian narasumber, dan widya suara. Ya. Kemudian di asinkronus, ketika Bapak Ibu menemukan istilah asinkronus, itu berarti penugasan Bapak Ibu, baik penugasan kelompok maupun penugasan individu. Ya. Dan sifatnya wajib Bapak Ibu ya semua. Jika ada penugasan dari widya suara atau pengampu materi, Bapak Ibu harus mengerjakan tugas-tugasnya. Ya. Karena semua tugas itu masuk dalam penilaian. Kemudian nanti ada membangun komitmen bersama. Ini di tempat kerja Bapak Ibu semuanya. Nanti akan saya jelaskan form untuk membangun komitmen bersama ini, dan nanti lebih jelas atau lebih kompleksnya itu nanti sama narasumber atau pengampu materinya. Baik di agenda 1 maupun di agenda 3 nantinya. Kemudian yang selanjutnya adalah pembelajaran klasikal tahap 1. Ini semuanya di tempat penyelenggaraan, yaitu di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Ya. Karena tempat klasikal sudah kami tentukan dilaksanakan atau bertempat di asrama BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Dan ini sifatnya wajib Bapak Ibu. Ya. Meskipun Bapak Ibu semuanya tinggal berada di sekitaran Kota Palu, Bapak Ibu wajib tinggal di asrama dan tidak diperbolehkan untuk keluar dari asrama ketika proses klasikal sudah berlangsung atau nginap di rumah istilahnya, ya. Kalau itu kami temukan, maka itu akan kami akumulasikan dan terhitung Bapak Ibu tidak hadir dalam pelaksanaan pelatihan. Nanti akan saya jelaskan juga berapa lama kehadiran Bapak Ibu terhitung kalau tidak hadir, termasuk juga di dalam Zoom meeting ini nanti Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada aktualisasi kepemimpinan kinerja. Ini nanti saat off kampus ya Bapak Ibu. Ini kurang lebih 60 hari kerja hitungannya, atau selama kurang lebih 2 bulan. Kemudian ada pembelajaran klasikal tahap kedua. Ini balik lagi ke BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah atau asrama BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Ini nantinya akan dilaksanakan kurang lebih 3 sampai dengan 4 hari Bapak Ibu. Ya. Termasuk di dalamnya ada pembimbingan untuk menyusun atau merapikan laporan akhir Bapak Ibu. Kemudian baru nanti diseminarkan secara akhir. Kalau saran dari Lembaga Administrasi Negara, untuk yang seminar akhir ini itu akan dipamerankan, ya. Jadi berbentuknya adalah pameran. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan pemetaan sikap perilaku Bapak Ibu, kepemimpinan dan strategi pengembangan potensi diri. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di awal terkait dengan pembelajaran mandiri. Di pembelajaran mandiri atau MOC, Bapak Ibu diwajibkan untuk membuat esai. Ya. Mulai dari agenda 1, agenda 2, agenda 3. Ini adalah penugasan individu atau masing-masing peserta. Mungkin Pak Rahmat, Pak Awaludin sudah mengarahkan Bapak Ibu untuk ayo segera mengumpulkan untuk agenda 1 dulu. Karena Bapak Ibu di dalam tahapan e-learning ini nantinya Bapak Ibu akan pendalaman terkait dengan esainya. Selain ketemu dengan widya suara atau pengampu materi, Bapak Ibu nanti akan mendalami masing-masing esainya. Kalau saran saya, jangan nanti mau masuk agenda baru diselesaikan esainya. Ya, selesaikan lebih dulu karena ini perintah pada saat kita melaksanakan MOC sebenarnya. Cuman penyelenggara biasanya untuk lebih tertatanya diminta per masing-masing agenda dulu. Ya, jangan nanti mau masuk besoknya agenda kedua lagi baru malamnya baru dikerja. Ya, kalau bisa sudah dipersiapkan memang dari sekarang. Nanti terkait dengan sedikit sistematika penyusunannya nanti akan saya beritahukan di slide saya. Kemudian
Bapak Ibu semuanya masuk lagi ke e-learning ini tahap sekarang ini. Di dalamnya ada pendalaman agenda, nah penugasan individu plus tindak lanjut esai Bapak Ibu. Mulai dari agenda 1, 2, dan 3. Secara nantinya per agenda nanti ya dibahasnya. Kemudian ada penugasan kelompok juga nantinya Bapak Ibu dari pengampu materinya. Kemudian ada membangun komitmen bersama, identifikasi masalah atau tantangan. Ya. Selanjutnya ada pembelajaran klasikal tahap 1. Nah, di dalamnya ini sudah termaksud dengan studi lapangan, ya. Ada pengerjaan nanti penugasan individu dan kelompok, kemudian ada evaluasi akademik, ya, atau yang dikenal dengan evaluasi substansi, ya. Kemudian masuk di seminar rancangan aksi perubahan. Dan yang selanjutnya, aktualisasi kepemimpinan kinerja, ini pelaksanaan aksi perubahan. Dari merancang, nanti Bapak Ibu semuanya mengimplementasikan apa yang sudah dirancang di seminar rancangan aksi perubahan. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu setelah off kampus di aktualisasi kepemimpinan kinerja ini, tadi masuk lagi ke klasikal tahap kedua. Di sini ada seminar aksi perubahan, di dalamnya juga termasuk dengan pembimbingan dengan coach atau coaching, ya. Kemudian menyusun laporan pengembangan potensi diri dan diseminarkan, Bapak Ibu. Pembelajaran mandiri, saya rasa saya tidak perlu terlalu bahas lagi ya, karena Bapak Ibu sudah mengertinya. Tadi sudah saya bahas di slide saya sebelumnya, 2 slide saya sebelumnya. Esai dari masing-masing agenda, baik agenda 1, agenda 2, dan agenda 3, ini merupakan evaluasi penugasan individu. Ya, ini nantinya akan masuk di penilaian evaluasi akademik, Bapak Ibu semuanya. Oke, ini evaluasi agenda kurikulum inti, ya. Bapak Ibu semuanya disuruh membuat 3 esai. Ya, esai agenda 1, agenda 2, agenda 3. Esai ini berisikan isu aktual pada setiap agenda pada kurikulum inti agenda 1, 2, dan 3. Peserta membuat analisis isu maksimal 5 halaman. Maksimal 5 halaman tiap esai. Berarti tiap agenda maksimal 5. Atau bisa lebih, ya bisa. Ya. Jangan juga hanya 1 lembar. Ya. Itu yang bahaya itu kalau cuma 1 lembar itu. Kemudian dengan susunan minimal ada judul, kemudian pendahuluan, isu yang dipilih, kemudian background, mengapa dipilih atau menarik, kemudian gap dan konflik, dan konflik, kemudian ada statement awal, ya. Kemudian ada analisis masalah dan akar permasalahan atau hal yang dianggap menarik. Kemudian bagaimana peran kepemimpinan yang perlu dilakukan dalam mengatasi masalah atau kendala tersebut. Ya. Esai ini dikumpulkan pada menu e-learning di hari pertama setiap agenda. Jadi biasanya sebelum masuk di agenda itu Bapak Ibu PIC yang bertugas di PKP 9 itu akan menagih kepada Bapak Ibu. Ya. Baik ada Pak Awal di sini, kemudian ada Pak Rahmat juga. Ya. Esai agenda 1 pada hari pertama, agenda 1, esai agenda 2 pada hari 1, agenda kedua, dan esai agenda 3 pada hari ke-1, agenda ketiga. Nah, 1 hari sebelum memasuki agenda itu Bapak Ibu semuanya sudah harus ditagih. Malah jauh hari sebelum masuk agenda sebenarnya. Karena penugasan individu Bapak Ibu atau esai dari masing-masing agenda ini akan di-share kepada WI pengampu masing-masing, ya. Untuk mereka pelajari, kemudian nanti akan dibahas pada saat Bapak Ibu semuanya bertatap muka atau masuk dalam sinkronus dengan pengampu materi atau pengampu agenda masing-masing. Kemudian ada evaluasi esai agenda kurikulum inti. Setiap esai dievaluasi dengan indikator sebagai berikut Bapak Ibu. Yang pertama, kualitas penetapan isu yang disertai dengan data untuk memperkuat argumentasi keberadaan masalah atau tantangan. Ini sebanyak 35%.
Kemudian yang kedua, ada kualitas argumentasi diukur dengan kemampuan peserta menganalisis masalah dan akar permasalahan atau hal-hal yang dianggap menarik secara logis yang didukung data dan dikaitkan dengan peran sebagai pemimpin di ASN. Ini juga bobotnya 35%. Kemudian kualitas analisis terhadap peran kepemimpinan dalam merespon masalah atau kendala. Bobot nilainya atau persentasenya adalah 30%. Evaluasi esai masuk dalam salah satu penilaian evaluasi akademik. Nah, ini disinggung lagi bahwa setiap esai yang Bapak Ibu kerjakan itu masuk dalam evaluasi akademik. Begitu juga nanti dengan penugasan-penugasan Bapak Ibu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu beranggapan bahwa ini hanya penugasan-penugasan biasa dari widyasuara atau pengampu materi. Karena di setiap penugasan itu semuanya memiliki bobot penilaian Bapak Ibu. Jadi hilangkan sekarang berpikiran bahwa mengikuti pelatihan ini hanya sekedar ikut-ikut saja, ya. Tidak ada penilaiannya, kemudian pasti lulus. Hilangkan pemikiran itu Bapak Ibu. Karena jika Bapak Ibu tidak mencakup nilai standar di masing-masing indikator itu, Bapak Ibu ada dua pilihan. Kalau bukan ditunda remedial, itu Bapak Ibu diberhentikan dari pelatihan pimpinan pengawas. Ketika Bapak Ibu sudah diberhentikan nantinya, Bapak Ibu bisa mengganti seluruh biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemkot Kota Palu, ya. Seperti itu. Kemudian pembelajaran mandiri saya tidak usah terlalu bahas ya, karena ini sudah Bapak Ibu lalui, ya. Ada kurikulum mata pelatihan dasar, peserta mempelajari mata pelatihan pada agenda Smart Government dan diakhiri pembelajaran setiap mata pelatihan. Peserta mengerjakan soal pelatihan kuisis untuk mengetahui kualitas hasil pembelajaran peserta secara mandiri. Di dalam MOC Bapak Ibu mungkin agak kesulitan masuk karena memang sistem dari LAN sudah beberapa bulan ini lagi sedang down dan bermasalah. Yang awalnya dari swasta yang pegang, pihak ketiga tiba-tiba ditarik sama Kominfo. Ini kalau Kominfo yang menarik, ini satu untuk semua, semua untuk satu. Apalagi untuk membackup server satu Indonesia ini agak rumit ya, yang dikeluhkan oleh satu Indonesia, bukan hanya pada Sulawesi Tengah saja, ya, tapi satu Indonesia mengeluhkan hal ini kepada LAN. Mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki secepatnya. Kemudian, Bapak Ibu, pembelajaran mandiri ada agenda Smart Government, kemudian ada quiz. Ini bagian penilaian evaluasi akademik ini selalu saya sampaikan di dalam bantayan saya bahwa ini merupakan bagian dari evaluasi akademik. Ya. Kemudian yang pertama digital skill dalam pembuatan kebijakan, ada self resilience, berpikir krisis. Kemudian ini diselesaikan sebelum klasikal pertama. Ya, itu nanti pada saat Bapak Ibu mau memasuki klasikal di tahap pertama atau klasikal pertama. Ini sedikit saya tampilkan menu dari MOC kemarin, ya. Tapi mungkin masih bermasalah. Mungkin Bapak Ibu belum bisa menampilkan atau melihat tampilan seperti ini di MOC kemarin. Tapi tidak masalah, kami juga sudah membackupnya, Pak Rahmat juga sudah membackupnya dengan Pak Awal untuk modul-modulnya dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan pengembangan potensi diri. Ini terkait dengan mentoring dan coaching. Mungkin masih awam di telinga Bapak Ibu semuanya terkait dengan mentoring dan coaching, atau biasa dikenal dengan mentor dan coach, ya. Mentor itu adalah atasan langsung Bapak Ibu semuanya, ya, yang nantinya akan mengarahkan Bapak Ibu semuanya, mendampingi Bapak Ibu semuanya mulai dari seminar rancangan sampai dengan akhir. Kemudian ada coach. Coach itu adalah widyasuara atau yang ditunjuk untuk mengarahkan Bapak Ibu selama pelatihan. Nanti pada saat penyusunan laporan juga peran dari coach untuk sistematika atau unsur-unsur di dalamnya. Sedangkan mentor adalah yang mengarahkan terkait dengan isu yang ada di kantor Bapak Ibu semuanya atau instansi Bapak Ibu semuanya. Kemudian
Identifikasi potensi diri. Peserta mengisi formulir identifikasi pemetaan sikap perilaku kepemimpinan. Kemudian mentor melakukan identifikasi pemetaan sikap perilaku kepemimpinan peserta, mengisi formulir yang sama. Peserta berkoordinasi dan berkomunikasi dengan mentor atau yang disebut dengan mentoring untuk mensepakati hasil pemetaan dan strategi pengembangan kompetensinya. Kemudian membuat paparan, ya, minimal 1 halaman. Ya. Hasil pemetaan dan strategi pengembangan seminar, rancangan, atau proper. Ini nantinya Bapak Ibu melampirkan pada saat seminar rancangan aksi perubahan. Ya, nanti akan dimasukkan, nanti akan dijelaskan sama pengampu agenda 3 di mana letak dari pemetaan dan strategi pengembangan kompetensi diri. Ya. Kemudian pada saat nanti off campus 60 hari itu Bapak Ibu melaksanakan pengembangan, mentoring dan coaching. Kemudian nanti pada saat akhir atau pada saat klasikal tahap kedua Bapak Ibu membuat paparan lagi minimal 1 halaman tentang hasil atau progres strategi pengembangan potensi diri. Ini nanti pada saat seminar proyek perubahan atau seminar akhir. Ya. Kemudian Bapak Ibu, tahapan pengembangan potensi diri peserta pelatihan, ya. Ini peserta nantinya akan menilai diri sendiri. Ya, nanti formnya akan saya perlihatkan di slide saya yang berikutnya. Peserta melakukan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan secara mandiri. Ya, jadi Bapak Ibu menilai diri sendiri nantinya. Kemudian ada mentor melakukan penilaian sikap perilaku kepemimpinan dari Bapak Ibu. Mentor adalah atasan langsung Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu nanti akan menjalankan mentoring serta dengan mentor. Ini finalisasi pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dalam Excel dilakukan oleh peserta. Kemudian pemetaan sikap perilaku final, kemudian strategi pengembangan potensi diri. Kemudian paparan hasil di seminar rancangan aktualisasi. Seperti yang tadi saya sampaikan di sebelumnya, ini minimal 1 halaman nantinya. Nah, Bapak Ibu memaparkan atau melampirkan nanti pada saat di laporan rancangan. Ya. Kalau semalam saya baca-baca lagi modul terbaru dari penyusunan laporan, baik itu rancangan maupun akhir, itu sebenarnya banyak unsur-unsur yang diperbarui, tidak sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ya, atau penyelenggaraan pelatihan sebelum-sebelumnya. Kemarin juga pengalaman di PKP 8 masih banyak yang berpatokan dari laporan yang angkatan sebelum-sebelumnya. Ini mungkin pengaruh copy paste lupa diperbaiki mungkin. Ya. Itu nanti akan menjadi penilaian semua Bapak Ibu, ya. Sudah disampaikan bahwa ketika copy paste itu pelanggaran yang sangat berat, ya. Jadi saya sarankan untuk tidak mengcopy paste dari laporan sebelumnya. Ikuti saja alur dari pelatihan ini. Saya rasa Bapak Ibu semuanya akan dimudahkan dalam penyusunan laporan nantinya. Kemudian Ibu, pelaksanaan pengembangan potensi diri, mentor mendukung, ya, harus mendukung, memastikan, memantau dan membantu. Ini adalah tugas dari mentor atau atasan langsung dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada coach melakukan pengecekan proses dan hasil, ya. Coach nanti yang akan mengarahkan Bapak Ibu juga bagaimana terkait dengan proses dan hasilnya nanti. Kemudian ada catatan, mentoring dilakukan selama proses pelatihan untuk memastikan pelaksanaan pengembangan potensi diri. Jadi bukan nanti pada saat off kampus Bapak Ibu baru ketemu dengan atasan langsung. Atau mohon maaf Pak Rahmat, ada yang mengaktifkan mic-nya, saya sedikit terganggu. Tolong dikontrol untuk mic-nya ya Bapak Ibu. Ini juga nanti akan saya jelaskan pada saat Bapak Ibu melaksanakan learning ini, bertemu dengan
pengampu materi ini juga menjadi sebuah penilaian terkait dengan sikap perilaku Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada coaching dilakukan pada pembimbingan aktualisasi, pengecekan proses pengembangan potensi diri. Ini nanti pada saat klasikal, Bapak Ibu bertemu dengan coach masing-masing sebelum Bapak Ibu ke tahapan seminar rancangan aktualisasi atau seminar rancangan aksi perubahan. Ya. Kemudian ini adalah formulir self assessment, ya Bapak Ibu. Ini identitas pengisi atau Bapak Ibu mengisi mulai dari nama, NIP, jabatan Bapak Ibu, kemudian instansi dan program. Terkait dengan komponen, salah satunya ada integritas, ya. Sedangkan subkomponennya itu berbeda-beda antara PKN 1, PKN 2, PKA, administrator, dan juga PKP, pengawas, ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Ini formulir mentor assessment, ya. Ini untuk mentor Bapak Ibu. Ini saya hanya jelaskan sedikit saja karena sebenarnya saya tidak mau melampaui batas karena nanti ada yang menjelaskan ini pada saat agenda 1. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh pengampu materi Bapak Ibu. Jadi saya hanya memperlihatkan Bapak Ibu secara singkat terkait dengan formulirnya atau form pengisiannya. Cara mengisinya, menentukannya nanti itu ada yang menjelaskan. Saya tidak mau melebihi kapasitas saya. Ya, nanti bahaya saya di sini. Kemudian ini nanti diisi oleh mentor, ya, dengan subkomponen yang sudah nanti ditentukan oleh yang menjelaskan nantinya. Ya. Kemudian ada scoring, ya, mulai dari istimewa, kemudian baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Ya, jadi mentor atau atasan langsung yang nantinya akan menilai Bapak Ibu semuanya. Kemudian dari hasil asesmen, ya, penilaian diri sendiri, penilaian mentor kepada Bapak Ibu semuanya, ini akan direkap atau akan digabung, ya, mulai dari komponennya, nilai dari peserta atau penilaian secara mandiri atau menilai diri sendiri Bapak Ibu semuanya, kemudian digabung dengan nilai dari mentor kepada Bapak Ibu, menilai mentor memberikan penilaian kepada Bapak Ibu semuanya dengan bobot persentase nilai. Bapak Ibu menilai diri sendiri itu 30%, sedangkan mentor itu 70%. Ya, nanti akan dikategorikan lagi, ya, terkait dengan penilaiannya. Kalau rata-ratanya di 8 berarti dia baik. Ya, kalau dia masuk tadi 9 seperti ini, 9 sampai dengan 10 itu berarti dia sangat istimewa. Dan ada dari hasil penilaian ini ada tindak lanjutnya seperti apa. Itu nanti dijelaskan secara rinci di agenda 1. Ya. Nah, ini juga nantinya hasil dari asesmen Bapak Ibu. Ini akan berakhir di nilai akhir sikap perilaku peserta. Ya. Bagian asesmen ini masuk dalam rekapitulasi penilaian sikap perilaku peserta. Kemudian nanti akan dinilai seperti ini. Nanti penyelenggara akan bagikan atau pengampu materi ini yang nantinya akan membagikan formnya, ya, atau rekapitulasinya, bagaimana cara menilainya dan bagaimana cara menghitungnya. Kalau di form sebelumnya yang saya lihat itu sudah ada rumusnya, jadi tinggal masukkan nilai nanti terumus otomatis. Ya. Kemudian ini panduan atau katalog intervensinya, ya. Nanti ini saya hanya perlihatkan saja, saya tidak mau jelaskan lebih lanjut karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya takut melebihi kapasitas saya nantinya. Nanti ada pengampunya yang akan menjelaskan secara spesifik. Saya hanya memperlihatkan secara garis besarnya saja.
Saya lanjut Bapak Ibu. Kemudian pemaparan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan pengembangan potensi diri, mentoring dan coaching. Seperti yang tadi saya sampaikan di slide saya yang sebelum-sebelumnya, ini nanti akan dipaparkan juga atau akan dilampirkan pada saat seminar rancangan produk perubahan, 1 halaman berbentuk PowerPoint, hasil pemetaan dan rencana pengembangan potensi diri. Kemudian pada saat seminar pelaksanaan proyek perubahan, ini juga 1 halaman, ya minimal. Kemudian proses pengembangan potensi diri dan progres atau hasilnya pada saat Bapak Ibu sudah melaksanakan atau telah masuk di klasikal tahap kedua setelah Bapak Ibu off campus selama kurang lebih 60 hari kerja. Kemudian ini pembelajaran ya di kepemimpinan asnpintar.lan.go.id. Ini username paspor pertama kali menggunakan NIP. Kemudian nanti panduan LMS-nya secara umum Bapak Ibu bisa mendownload di https://bit.ly/tutorial LMS PIM ya. Tapi kemarin saya rasa sudah dijelaskan oleh Pak Rahmat juga dan kita sudah membackup terkait dengan LMS yang sulit untuk digunakan sebenarnya. Makanya kami menggunakan LMS yang kami kembangkan sendiri pada tahun 2020 ya. Pak Rahmat ini adalah salah satu penggagas pendiri dari LMS ini bersama teman-teman lainnya yang ahli IT tentunya. Kemudian Bapak Ibu semuanya terkait dengan tempat penyelenggaraan. Ya, untuk PKN tingkat 2, PKA, PKP diselenggarakan oleh unit LAN yang bertugas menyelenggarakan pelatihan struktural. Lembaga pelatihan terakreditasi. Dalam hal ini, BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah adalah lembaga terakreditasi khusus untuk PKP B. Ya. Dan untuk PKA juga B, serta Latsar atau Prajabatan itu akreditas A. Kemudian lembaga pelatihan yang status akreditasinya tidak berlaku dengan bentuk fasilitas dan penjaminan mutu. Karena di Kota Palu itu belum terakreditasi, maka kami sebagai lembaga terakreditasi itu memfasilitasi Bapak Ibu. Ya, kami memfasilitasi. Dalam hal ini penyelenggara adalah BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Itu yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi kewenangan penuh ada pada kami di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Terkait dengan penilaian, rekapitulasi, evaluasi kelulusan Bapak Ibu semuanya, itu semuanya kewenangan dari kami semuanya. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk betul-betul mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ya, jangan menganggap ini hanya formalitas belaka. Karena kalau Bapak Ibu tidak mencukupi nilai, maka hanya ada 2 pilihan. Tunda atau diremedialkan, atau kami tidak luluskan dari pelatihan. Seperti itu. Ya Bapak Ibu. Kalau di sebelum-sebelumnya, kata-kata saya cuma cemungut, semangat, ya, bakuat, menjaga kesehatan. Itu saja yang biasa saya sampaikan di pelatihan sebelumnya. Karena saya juga alumni Angkatan 6. Dan waktu itu tahun 2022 kemarin saya ikut PKP-nya. Kemudian selama pembelajaran klasikal Bapak Ibu peserta wajib diasramakan ya dan diberikan kegiatan penunjang. Nanti akan ada kesegaran jasmani. Kemudian kegiatan lain yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran tentunya. Kemudian lembaga penyelenggaraan pelatihan struktural wajib memberikan pendampingan dan atau fasilitasi bagi peserta yang berkebutuhan khusus. Saya rasa di sini Bapak Ibu semuanya tidak ada yang berkebutuhan khusus. Kalaupun nanti ada, kami akan melakukan pendampingan kepada Bapak Ibu ya, yang khusus untuk berkebutuhan khusus. Nanti juga Pak Rahmat, Pak Awal itu nanti akan full memantau Bapak Ibu ya di asrama. Ketika Pak Rahmat, Pak Awal nanti mungkin balik ke rumah di jam-jam tertentu ya.
Mungkin jam 10, jam 11, jam 12 malam, atau mungkin lebih awal. Nanti kami memiliki banyak pasukan di BPSDM yang akan mencatat pergerakan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau keluar masuk dari BPSDM itu semuanya akan dicatat dan akan menjadi penilaian kami semua selaku penyelenggara. Kemudian terkait dengan syarat atau kepesertaan PKP ini, ya, yang pertama itu diatur di dalam Keplan 2 tadi yang di awal saya sebutkan. Keplan 2 K.1 garing 07 PDP titik 07 garing 2023 terkait dengan pedoman penyelenggaraan. Di situ dijelaskan mulai dari syarat menduduki atau mengikuti pelatihan PKP serta telah menduduki jabatan pengawas. Itu yang pertama. Saya rasa Bapak Ibu semuanya dalam jabatan pengawas atau struktural, ya. Kemudian atau jabatan fungsional yang setingkat jabatan pelaksana atau golongan ruang minimal 3A dengan masa kerja paling singkat 2 tahun 6 bulan. Ya. Kemudian ada jabatan pelaksana paling rendah golongan 3. Nah, ini sebenarnya diartikan pelaksana ini dalam tanda kurung, ya, sebenarnya dalam tanda kutip sebenarnya Bapak Ibu kalau melihat dari kebijakan ini. Mungkin nanti ada jaminan untuk dilantik pada jabatan pengawas karena untuk melihat tusi yang harus diselesaikan di jabatan pengawas. Seperti itu. Kemudian kepesertaan PKP. Peserta harus memenuhi persyaratan mengikuti lulus seleksi sebagaimana yang diatur dalam peraturan LAN mengatur mengenai seleksi calon peserta. Kalau di Kota Palu, saya yakin ini sudah melalui tes semuanya untuk mengikuti PKP. Kemudian seleksi peserta dikecualikan bagi calon peserta yang berasal dari instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem merit dan diusulkan berdasarkan manajemen talenta instansi pemerintah. Kemudian sistem merit dan manajemen talenta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi pejabat yang telah menduduki jabatan pengawas, wajib ditetapkan sebagai peserta oleh pimpinan lembaga penyelenggaraan pelatihan struktural paling lambat 1 tahun terhitung sejak duduk dalam jabatan. Bagi pejabat yang tidak mengikuti pelatihan struktural melebihi batas waktu yang ditentukan, dapat mengikuti pelatihan struktural setelah mendapatkan izin tertulis dari Kepala Lembaga Administrasi Negara. Kemudian terkait dengan pemberhentian peserta, ya, ini harus Bapak Ibu semuanya perhatikan dan disimak dengan baik. Yang pertama, peserta dapat diberhentikan dari pelatihan struktural apabila melanggar kode sikap perilaku. Di mana kode sikap perilaku ini itu nanti akan saya jelaskan secara terperinci, ya Bapak Ibu semuanya, termasuk di dalam Zoom meeting klasikal maupun kegiatan lainnya dalam pelatihan ini. Saya ke poin 2 dulu. Peserta diberhentikan dari pelatihan struktural apabila jumlah ketidakhadiran peserta secara akumulatif paling rendah 27 JP atau jam pembelajaran dan atau 3 hari pelatihan. Jadi misal Bapak Ibu izin nih, ya, kepada penyelenggara, izin atau tanpa keterangan. Ini akan dihitung oleh Pak Rahmat dan Pak Awal, Bapak Ibu. Ya. Sejam. Wah, kalau sudah 27 JP Bapak Ibu otomatis dikeluarkan. Karena sudah akumulatif. Ya. Kalau Bapak-bapak biasanya terlalu banyak izin. Kalau learning begini nih biasanya izin ke toilet. Karena sotetan mau bakar rokok di belakang layar itu biasa. Ini kalau Pak Rahmat dan Pak Awal ini sudah spesialis ini Bapak Ibu, ya. Dia sudah spesialis turun perang. Jadi dia tahu di mana Bapak Ibu semuanya ini alasannya palsu katanya. Ya. Alasan palsu. Jadi jangan terlalu banyak izin, kemudian mematikan kamera itu menjadi penilaian dari Pak Rahmat. Mematikan kamera itu dianggap tidak hadir, Bapak Ibu. Ya. Kecuali Bapak Ibu dalam status yang tidak bisa ditinggalkan atau misal lagi sakit, ya, dengan melampirkan surat sakit tidak bisa harus duduk ataupun berdiri,
maka Bapak Ibu boleh mematikan kamera, izin sambil mendengarkan ya materi. Tapi tugas-tugas semuanya tetap harus selesai meskipun seperti itu kondisinya ya. Kemudian selanjutnya ketentuan jumlah ketidakhadiran peserta diberlakukan pada pembelajaran klasikal dan pembelajaran sinkronus. Jadi kalau pada saat pembelajaran asinkronus, Bapak Ibu tidak dihitung karena Bapak Ibu semuanya penugasan baik individu maupun kelompok. Nah, yang dihitung lagi ketika tugasnya yang tidak masuk. Ini lain lagi hitungannya, ya. Kalau Bapak Ibu misal beralasan, wah sudahlah, ada teman-teman yang mengerjakan pada saat kelompok. Tapi pada saat tugas kelompok ternyata nama Bapak Ibu tidak dimasukkan karena Bapak Ibu tidak aktif dalam pengerjaan tugas kelompok. Wah, itu lain lagi. Itu masuk dalam penilaian evaluasi akademik, ya. Kemudian jumlah ketidakhadiran peserta atas persetujuan tertulis dari Kepala Lembaga Administrasi Negara. Ini juga akan kami laporkan. Pak Rahmat mungkin sudah menyediakan absen buat Bapak Ibu. Selain absensi harian, Bapak Ibu terpantau oleh Pak Rahmat dan Pak Awal. Pak Rahmat, Pak Awal mematikan kameranya, itu bukan berarti menghilang dari layar. Pak Rahmat dan Pak Awal itu punya catatan-catatan dosa tentunya Bapak Ibu, ya. Yang nantinya itu akan kami tagih pada saat rapat evaluasi. Mana catatan Pak Rahmat? Apakah ada kejadian? Siap, ada Pak. Pada tanggal sekian Pak Adi Arsyah tidak hadir, misal. Ini kurang lebih 3 jam pembelajaran tanpa keterangan. Sama seperti halnya tadi, kita sudah masuk materi, saya malah sedikit melambatkan diri karena di jalan tadi dan hujan. Ternyata masih ada peserta yang lambat masuk. Nah, tadi saya lihat Pak Rahmat dan Pak Aul sudah mengunci room ini. Nah, yang terlambat masuk itu akan dicatat namanya. Nah, bukan nanti pada saat selesai saya membawakan materi ini baru berlaku. Tidak, Bapak Ibu. Masuk pada tahapan e-learning itu semuanya sudah berlaku. Ya. Karena sudah lewat pembelajaran mandiri atau self learning-nya. Ini tiba saatnya Bapak Ibu bukan dihakimi ya, tapi dinilai dari sikap perilaku Bapak Ibu, keaktifan Bapak Ibu dalam mengikuti pelatihan, termasuk dalam proses kepemimpinan Bapak Ibu semuanya, bagaimana Bapak Ibu semuanya aktif ya. Jangan hanya itu saja yang berbicara Bapak Ibu pada saat nanti e-learning. Diharapkan Bapak Ibu semuanya bisa aktif, bertanya, memberikan tanggapan, mengerjakan penugasan, memberikan solusi, memberikan saran masukan, itu penilaiannya semuanya akan terakumulasi juga intinya. Kemudian peserta yang diberhentikan dikembalikan pada instansi pemerintah asal peserta dan dilarang mengikuti pelatihan struktural selama 1 tahun. Dan tentunya di sini ada plusnya, mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemda. Ya, ketika dinyatakan tidak lulus. Seperti itu. Kemudian saya bahas dulu terkait dengan kode sikap perilaku ini. Tadi sudah saya bahas sedikit terkait dengan Zoom meeting pada saat e-learning. Bapak Ibu diwajibkan untuk mengaktifkan kamera. Jangan sampai menonaktifkan kamera. Nanti Pak Rahmat dan Pak Awal mencatat Bapak Ibu sebagai peserta yang tidak hadir. Meskipun nama Bapak Ibu ada di Zoom meeting, tapi kalau tidak menghidupkan kameranya, itu dianggap tidak hadir. Kemudian untuk makan minum Bapak Ibu selama proses e-learning ya. Selama proses pembelajaran Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi snack, makanan di depan layar, kemudian apalagi minum kopi. Kalau minum air putih itu masih diperbolehkan dengan meminta izin di kamera. Nanti ada jam-jam kita bisa memanfaatkan itu semua. Mungkin pada saat asinkronus atau penugasan. Ya, itu bisa. Kemudian dilarang merokok untuk bapak-bapak yang ahli hisab ini. Terutama yang ahli hisab. Dilarang merokok. Itu merupakan pelanggaran berat Bapak Ibu. Merokok di depan kamera. Pada saat proses berjalannya atau berlangsungnya materi Bapak Ibu. Ini yang harus dipahami oleh tim ahli hisab
Ini bahaya ini. Ini kalau sudah 1 jam dengar pembelajaran dari narasumber, biasanya sudah gelisah tenggorokan itu. Sudah, apalagi kalau di sebelah Abu Bakar kemenyan, wah tercium asapnya itu gelisah biasanya. Tidak membakar rokok atau merokok di depan kamera, Bapak Ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk membuka mic ketika tidak dipersilahkan. Ya. Seperti tadi kejadian lagi menyampaikan materi, ada yang membuka kameranya, ada yang tidak sadar. Biasanya pengalaman-pengalaman sebelumnya itu ada yang tidak sadar. Bapak-bapaknya lagi ikut konsentrasi, ternyata lagi dimarahin sama ibu negara di belakang. Jadi pura-pura duduk diam, mengikuti pembelajaran, pura-pura tidak mendengarkan. Tapi yang salahnya dilupa matikan mic-nya, Bapak Ibu. Waduh, jadi kedengaran satu kelas dia dimarahin sama ibu negara. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang harus kami hindari, sehingga nanti akan mengganggu proses dari narasumber kami memberikan materi. Lagi berbicara, tapi Bapak Ibu semuanya membuka mic tanpa sadar, itu pasti akan mengganggu penyampaian dari materi. Jadi tolong untuk bisa mengontrol mic semuanya, Bapak Ibu, ya. Jadi pastikan sebelum masuk itu matikan mic-nya. Ya, nanti dipersilakan atau persilakan untuk memberikan tanggapan, baru menghidupkan mic-nya. Atau Bapak Ibu ketika mau bertanya atau memberikan tanggapan, silakan untuk raise hand ya Bapak Ibu. Silakan untuk menggunakan fitur raise hand di Zoom meeting ini. Ya. Raise hand itu fiturnya Bapak Ibu bisa melihat nanti di emoticon. Kalau Bapak Ibu menggunakan PC atau laptop, ada di emoticon nanti ada tulisan raise hand. Setelah raise hand, Bapak Ibu nanti memberikan tanggapan, pernyataan, pertanyaan, itu silakan di lower hand lagi atau diturunkan lagi tangannya. Kenapa seperti itu? Biar teratur dan pemateri yang ada membawakan materi itu tahu yang mana yang bertanya. Jangan tiba-tiba menghidupkan mic-nya. Saya Bu ingin memberikan pernyataan. Saya Pak ingin memberikan pernyataan. Nanti akan kacau balau di Zoom meeting ini. Nggak tahu siapa yang ingin memberikan pernyataan, pertanyaan ataupun tanggapan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan yang paling penting terkait dengan pelatihan ini adalah ketepatan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ya. Ini pengalaman dari kami sebelum-sebelumnya, catatan-catatan evaluasi kami, banyak peserta yang terlambat Bapak Ibu. Ya, dalam proses pembelajaran. Apalagi proses pembelajaran sinkronus. Sudah masuk narasumbernya, pesertanya belum hadir-hadir. Yang setengah mati nanti ketua angkatannya, pengurus kelasnya mencari-cari. Mana Pak Rahmat, mana Pak Emil, ternyata belum hadir. Waduh, ini yang bahaya ini. Itu langsung dicatat oleh Pak Rahmat, oleh Pak Awaludin, ya, terkait dengan kehadiran Bapak Ibu atau ketepatan kehadiran dari Bapak Ibu semuanya. Jadi diharapkan kalau pembelajarannya mulai dari jam 7.30, 20 menit sampai 30 menit sebelum pembelajaran, Bapak Ibu sudah harus standby, ready di depan kamera. Kalau memang belum standby, silakan matikan kameranya dulu. Nanti pada saat 5 sampai 10 menit sebelum memasuki pembelajaran, silakan aktifkan kameranya sambil menunggu pematerinya. Karena pemateri kami itu biasanya 15 menit sebelum waktu pembelajaran mereka sudah stay di Zoom meeting. Bahkan 30 menit ya, itu sudah stay dalam kelas. Jadi diharapkan Bapak Ibu kehadiran ketepatan waktunya tolong dipercepat. Apalagi yang agak susah bangun pagi, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ya tolong diputar memang alarm kali 4. Jadi per 1 menit. Kalau sudah bunyi 1 menit kasih mati, dia mau tidur lagi, bunyi lagi 1 menit. Nah, dikali 4 bila perlu kali 10 supaya bangun. Mandi memang. Kemudian biasanya
pada saat proses Zoom meeting ini mohon maaf ya, biasanya peserta hanya setelan atas saja yang putih, setelan bawah biasanya celana pendek atau daster. Ini yang jangan sampai terjadi Bapak Ibu ya. Prosesnya sudah jelas bahwa Bapak Ibu menggunakan pakaian hitam putih ya. Dasi dan atribut lengkap, apa nama, korpri dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti ada yang menggunakan celana pendek karena Zoom meeting setengah badan, begitu berdiri, waduh. Jangan nanti ada narasumber kami, coba berdiri semua, kita peregangan badan dulu. Wah, pas berdiri ada yang pakai sarung. Ya. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu ya Bapak Ibu. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman saja ya. Ada yang disuruh berdiri, kalau sudah seperti itu, sudah tidak mau berdiri. Aduh maaf Bu, agak susah berdiri, padahal sudah celana pendek di bawah. Ya. Oke, saya lanjut lagi Bapak Ibu. Itu terkait dengan kehadiran, kemudian terkait dengan di Zoom meeting Bapak Ibu semuanya. Dan segala sesuatu yang Bapak Ibu ingin koordinasikan, silahkan ke Pak Rahmat dan ke Pak Awal ya. Terkait dengan pelatihan ini. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kepada Pak Rahmat atau kepada Pak Awal. Ya, saya juga sudah bergabung di grup. Kalaupun ada yang masalah teknis sekali terkait dengan pelatihan, nanti saya akan bantu untuk menjawab. Gimana Pak Rahmat? Ya, izin Pak Arhan, terima kasih sudah memaparkan Bapak Ibu. Sudah cukup terbuka ya, ada informasi dari Pak Arhan terkait overview pelaksanaan PKP ini, dan saya harap Bapak Ibu silahkan untuk bertanya apa yang tidak bisa dipahami, karena sekali lagi saya pastikan selama e-learning ini pasti banyak kesibukan yang Bapak Ibu nanti akan hadapi ke depan. Nah, salah satunya termasuk tugas, bagaimana penilaian tugas, itu nanti semua nanti akan menjadi ranah penilaian dari kami, seperti yang sudah dijelaskan Pak Arhan sebelumnya. Silahkan Bapak Ibu, saya buka untuk sesi pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya silahkan raise hand, dan akan kami persilahkan untuk 3 orang pertama. Silahkan Bapak Ibu. Ya. Izin bertanya Pak. Ya, dengan Pak siapa? Silahkan raise hand Pak. Ya. Saya dengan Muhammad Wira Rizky Pak. Muhammad Wira Areski. Ya. Silakan Pak. Bertanya tentang izin di kantor ini Pak. Izin di kantor. Iya. Maksudnya tolong diperjelas Pak Wira. Jadi begini Pak, kan ada surat dari PKD kemarin Pak, Ya. tentang dibebas tugaskan. Oke. Terus dari kantor itu, halo Pak. Iya, silakan Pak, silakan lanjut. Ya, dari kantor dibebas tugaskan, terus dari kantor itu dibuatlah surat PLT untuk mengganti kita Pak, seperti itu. Ya. Itu saja Pak. Itu saja Pak. Bagaimana dia punya... Oke, terima kasih Pak Wira Areski. Iya. Iya. Selanjutnya ada orang di belakangnya yang ingin bertanya? Izin Pak Rahmat. Silakan Bu Susi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak, itu mengenai materi tadi yang ada di masalah evaluasi isi agenda, mohon kembali dulu karena kami belum terlalu mengerti di situ. Terus yang kedua, masalah izin Pak. Izin ini kalau seandainya kita ada duka keluarga yang tidak bisa kita lihat, itu bagaimana caranya itu Pak? Oke, ya, itu saja dulu Pak. Terima kasih. Bu Susi, 2 pertanyaan. Terakhir? Ada? Oke, sambil menunggu saya persilahkan kepada Pak Arhan. Tadi ada pertanyaan dari Pak Wira Areski terkait surat yang telah dikeluarkan BKD. Kemudian dari Ibu Susi, agenda Bu ya, tugas isu agenda yang sudah dikumpulkan ya Bu ya. Evaluasi isi agenda tadi Pak yang dibahas
materi tadi. Oh, oke. Mohon kembali dulu. Iya. Isu agenda. Pak Arhan, sama izin Pak. Izin kalau ada duka. Silakan Pak Arhan. Yap, terima kasih Pak Rahmat. Mulai dari Pak Wira dulu terkait dengan izin di kantor. Ini sudah dibebas tugaskan. Memang benar Pak. Ketika peserta mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas, ini harus dibebas tugaskan. Ya. Dan ketika Bapak Ibu dibebas tugaskan, maka ditunjuklah PLT atau pengganti sementara Bapak Ibu di jabatan itu. Ya. Kenapa? Karena biar Bapak Ibu tidak terganggu dalam proses pelatihan ini. Ya. Nanti sementara mengikuti pelatihan, datang stafnya bawa, Pak, tolong tanda tangan, Pak ini, tolong ini, tolong ini. Wah, sehingga tidak konsen untuk mengikuti pelatihan, Bapak Ibu. Ya, kan sudah diberikan surat dari BKD bahwa itu sudah ada jaminan sebenarnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu difokuskan dulu mengikuti pelatihan, ya, biar tidak mengganggu, ya. Jangan nanti gara-gara itu, aduh Pak, saya sudah kehilangan SPPD ini. Saya sudah kehilangan penghasilan. Jangan takut untuk kehilangan segalanya. Ya. Jadi saya itu sebenarnya punya quote sendiri. Ya. Jangan takut miskin. Gimana saya mau takut miskin? Sedangkan yang menciptakan saya maha kaya. Ya. Seperti itu. Ikuti saja dulu proses pelatihan ini. Insya Allah nanti Bapak Ibu akan mendapatkan lebih dari ini. Kemudian terkait dengan pernyataan dari Bu Susi, saya sebentar akan share kembali untuk masalah esai. Sebenarnya saya belum selesai terkait dengan evaluasinya, ya. Tadi belum selesai slide saya, tapi saya sudah membuka ruang tanya jawab, tidak masalah. Nanti akan saya lanjutkan slide saya yang berikutnya. Terkait dengan izin dulu, ya. Izin mungkin ketika ada duka, ini jauhkan, ya. Jauhkan ketika mengalami duka keluarga ataupun rekan dekat, ya. Kalau untuk rekan dekat mungkin bisa di pending dulu, tapi kalau untuk keluarga itu tidak bisa di pending. Silahkan melakukan izin dengan secara lisan dengan Pak Rahmat, kemudian dengan pengampuh materinya, ya, dibuktikan dengan mungkin foto dari yang bersangkutan melakukan izin, dia mau izin apa dulu ini, ya. Jangan nanti tidak ada yang meninggal tapi dibilang, aduh, izin saya Pak, soalnya saya punya, minta maaf ini, jauhkan, orang tua meninggal, padahal sudah lama meninggal. Wah, ini yang bahaya ini, ya. Itu sudah masuk kategori pembohongan kepada penyelenggara itu. Jangan seperti itu, ya. Kalau untuk hal-hal yang seperti itu, kami selaku penyelenggara itu akan bijak tentunya menanggapinya. Dan tentunya akan kami berikan izin. Itu tidak masuk dalam rekapitulasinya. Hanya izin-izin tertentu. Tapi kalau izin merokok, izin, aduh, itu tidak bisa. Itu tidak bisa ditolerir, ya, langsung itu dicatat sama Pak Rahmat, seperti itu. Kemudian terkait dengan masalah esai agenda, ini tadi jadi pertanyaan dari Ibu Susi, ya. Saya share kembali. Inikah yang dimaksud Ibu Susi evaluasi esai agenda? Izin Pak, ya Pak. Oke. Di sini saya jelaskan kembali, Bu Susi dan Bapak Ibu semuanya. Di sini peserta diwajibkan untuk membuat 3 esai. 3 esai itu mulai dari agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Ini adalah kurikulum inti, Bapak Ibu. Ya. Nah, esai yang peserta berisikan isu aktual pada setiap agenda pada kurikulum inti, agenda 1, 2, dan 3. Peserta membuat analisis atas isu tersebut, ya. Maksimal 5 halaman tiap esai. Jadi per agenda itu maksimalnya 5 halaman. Boleh lebih, mungkin 6. Jangan juga sampai 20. Ya. Kenapa dibatasi 5? Ya biar terbatas saja. Jangan sampai
over kuota untuk penguploadan nanti di sistem. Nah, setidak-tidaknya susunannya minimal ya, ini minimal, susunan minimal ada judulnya. Ada pendahuluan isu yang dipilih atau problem, masalah yang ada di tusi Bapak Ibu semuanya. Kemudian background dan mengapa dipilih atau menarik. Biasanya kalau peserta yang sudah membaca modul agenda kurikulum inti itu bisa melihat alat analisis isu. Ya. Kemudian gap-nya, kenapa? Atau ada konflik di dalamnya. Atau ada statement awal dari Bapak Ibu semuanya. Silahkan. Kemudian ada analisis masalah, akar permasalahan, atau hal yang dianggap menarik. Kenapa sampai diambil isu tersebut? Ya. Kenapa sampai Ibu mengambil isu tersebut? Kemudian peran kepemimpinan. Peran Bapak Ibu semuanya selaku kepemimpinan yang perlu dilakukan dalam mengatasi masalah kendala tersebut apa. Seperti itu. Jadi minimal susunannya seperti ini. Kalau sudah dijelaskan seperti ini, biasanya ada yang terlanjur membuat esai. Mungkin lihat di Om YouTube atau lihat di Om Google, ternyata tidak sama susunannya dengan yang saya jelaskan. Tidak masalah Bapak Ibu, nanti akan di-share di agenda 1 dengan pengampu materinya. Nanti Bapak Ibu semuanya akan bahas satu persatu. Di situ juga nanti Bapak Ibu mulai menyusun step by step untuk bahan pembuatan laporan seminar, laporan rancangan untuk menghadapi seminar rancangan aksi perubahan. Seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Susi ya. Nanti lebih lanjutnya itu akan dijelaskan sama pengampu materinya Bu Susi. Nanti dan Bapak Ibu semuanya itu akan ketemu dengan pengampu materinya. Tadi ada yang ingin bertanya lagi, Pak Rahmat. Saya masih buka. Boleh lagi. stop share dulu Pak Arhan? Oke. Terima kasih Pak Arhan. Ya, seperti yang dijelaskan Pak Arhan dan sudah 2 kali pertemuan yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Selama penulisannya juga sama, struktur penulisannya yang seperti yang sudah kita berikan kemarin. Bapak Ibu jangan takut salah karena seperti yang disampaikan Pak Arhan, nanti ada Widya Iswara yang akan mengarahkan kalaupun itu salah. Jadi sekali lagi saya dan Pak Awal hanya menilai ketepatan waktu Bapak Ibu mengumpulkan tugas. Nanti di COVID, ASN Unggul itu akan kami berikan ruang kepada Widya Iswara untuk menilai kualitas tugas yang akan Bapak Ibu sudah Bapak Ibu berikan kepada kami. Karena kami tidak akan menilai ya. Kalaupun itu salah nanti akan diperbaiki oleh Widya Iswaranya, akan diarahkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di pembelajaran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sedikit Pak Arhan ya, saya rasa Bapak Ibu punya kemampuan yang multitasking nih. Kenapa diangkat sebagai pejabat pengawas, sekelas kepala seksi, bahkan sampai pada lurah. Karena Bapak Ibu punya kemampuan multitasking, jadi Bapak Ibu bisa mengukur sebenarnya. Pada suatu saat Bapak Ibu bisa bekerja sebagai peserta atau bekerja sebagai jabatan Bapak Ibu. Tapi ingat, yang didahulukan dengan surat tugas itu adalah peran Bapak Ibu sebagai peserta. Selama Bapak Ibu bisa bertanggung jawab dengan waktunya Bapak Ibu, silahkan kalau kegiatan kantor itu. Karena maaf Pak Arhan, seperti yang saya dengar kemarin, ternyata banyak peserta yang punya urusan di luar ya, yang tidak kalah pentingnya, seperti Pak Alvin, ada Lurah Petobo di sini Pak. Pak Alvin. Nah, nih Pak Arhan, informasinya masih berurusan dengan hukum juga Pak Alvin ya. Iya, itu. Jadi silahkan kalau ada urusan termasuk duka, silahkan tinggalkan izin, tetap menyalakan kamera, kami bisa aktif, sembari Bapak bisa dalam waktu senggang bisa mengikuti pembelajaran. Mungkin seperti itu Pak Arhan. Saya buka kembali untuk pertanyaan berikutnya, silahkan. Izin Pak Rahmat. Iya, dengan Ibu. Ya, ini saya dari tadi pagi buka web
simple untuk absen nggak bisa, Pak. Dengan Ibu siapa ya? Saya kok nggak dapat Muid. ini. Megawati Muid. Ibu Megawati Muid. Oke. Nggak typo, Bu? Ya. Nanti kita kirimkan. Yang lain pada bisa, Bapak Ibu? Yang bisa berhasil? Tolong suaranya. Iya bisa, Ya, Pak. berhasil. Nah, ada yang berhasil. Berhasil, Saya Pak. mungkin- Berhasil. Mungkin. Berhasil. Ya, Berhasil, izin berhasil. Bu Megawati Muid. Berhasil semua kayaknya nih. Mungkin bisa jadi karena simple, ketika Ibu ketik jadi simple, itu typo, jadi tidak akan terbuka. Tapi selama dia sulteng.my.id kalau tidak salah, nanti akan kami berikan di grup ya Bapak Ibu untuk absensinya, tenang aja, nanti akan tetap kami konversikan kehadiran Bapak Ibu di sini dengan absensinya. Cuman susahnya kalau pada hari yang tidak ada sesi tatap muka, itu diwajibkan yang kami lihat itu hanya dari simpelnya aja, hadir atau tidak. Karena ada dua mekanisme pembelajaran, sinkronus dan asinkronus. Jadi ketika asinkronus tidak ada pertemuan seperti ini, jadi Bapak Ibu diharapkan untuk belajar mandiri, tapi tetap diberikan kewajiban untuk absensi. Nanti akan kami berikan alamatnya, tinggal klik langsung masuk di aplikasi. Jadi saya harap Bapak Ibu tidak lupa dengan username passwordnya. Oke, kalau untuk urusan simpel, Bu Izin, Pak Megawati. Ya. Dengan Ibu Erni. Ya, silakan Bu Erni. Ya, gini Pak, saya mau bertanya. Kemarin kan sebelum kita masuk ke ini, dimintakan surat keterangan berbadan sehat. Ya. Ya, Ya Bu. Mintakan surat berbadan sehat. Memang kondisi saya kemarin-kemarin sehat. Sekarang ini saya lagi kurang sehat. Terus saya sudah memeriksakan diri. Ternyata saya ada penyempitan saraf kejepit. Iya Bu. Nah, di sini saya tidak bisa terlalu lama duduk, dia akan sakit. Jadi gimana? Oh, oke, Bapak Ibu. Mungkin Pak Arhan bisa jelaskan dulu, Pak Arhan. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Pak Rahmat dan terima kasih Bu Erni atas pertanyaannya. Sebenarnya ini jadi dilema juga. Ketika Bapak Ibu semuanya masuk dalam pelatihan ini, kami tuntut untuk surat keterangan berbadan sehat. Sehingga ketika Bapak Ibu masuk kemudian sakit, itu yang kami pertanyakan, surat keterangan berbadan sehatnya itu gimana? Ya. Tapi pada proses pada saat mungkin mengambil atau memeriksakan kondisi Bapak Ibu semuanya terkait dengan surat berbadan sehat atau surat keterangan sehat dari dokter pemerintah tentunya, mungkin dalam proses setelah pemeriksaan tiba-tiba sakit yang tidak diminta-minta, apalagi Ibu Erni mengidap penyakit saraf terjepit. Kalau boleh tanya Bu Erni, ini saraf kejepit di bagian mana Bu? Bagian pinggul, sebagian pinggul sampai ke kaki sebelah kiri. Oke. Ketika Ibu mungkin sudah berapa lama merasa lama duduk sampai lelah, mungkin Bapak Ibu, ini siapa yang share screen terus ini? Sebentar. Oke, saya kunci dulu share screen-nya Pak Rahmat. Ini biar tidak banyak yang share screen. Tidak jelas. Oke. Mungkin Ibu Erni bisa meminta izin untuk berdiri sebentar untuk meregangkan badan ya. Kemudian jangan sampai nanti proses pembelajarannya berdiri terus malahnya ya. Mungkin sesekali berdiri silahkan Bu Erni, yang jelas tetap fokus dalam pembelajaran dan intinya meminta izin ya sama WI pengampu, kemudian sama Pak Rahmat dan Pak Awal yang mengawal proses pelatihan ini. Ya, itu tentunya. Mungkin sudah terlalu lama, mungkin sejam atau berapa lama duduk, mungkin sudah terasa nyeri kalau saraf kejepit. Dan saran saya Bu Erni secepatnya untuk melakukan terapi. Ya. Secepatnya melakukan terapi biar Ibu Erni bisa pulih kembali. Nanti gimana proses klasikal Ibu Erni? Kalau proses klasikal Ibu Erni bermasalah dengan
kesehatan atau Bapak Ibu semuanya bermasalah dengan kesehatan, ini bahaya, bisa berpengaruh terhadap penilaian Bapak Ibu semuanya. Ya, apalagi nanti pada saat mau stula, Bapak Ibu tidak ikut stula, wah itu yang lebih bahaya lagi itu. Ya, wajib hukumnya Bapak Ibu ikut stula. Ya, tidak ada alasan. Jadi yang baru mau ancang-ancang sakit, tolong sehat memang dari sekarang. Ya, banyak-banyak minum vitamin, banyak-banyak tersenyum dan bahagia. Bahagia itu biasa menyehatkan badan. Kalau sudah stres di awal, waduh, itu yang bahaya, itu yang mengundang penyakit. Mungkin itu saja ya, Bapak Ibu, terutama Ibu Erni, ya. Boleh minta terima izin kasih. Untuk meregangkan. Terima kasih Pak Arhan. Ya Bu, ingat dalam pembelajaran e-learning paling tinggi pertemuan kita 9JP, mohon maaf, 3JP paling tinggi. Ya Bapak Ibu, seperti yang kalau dalam 3JP masih merasakan sakit, silahkan dimatikan. Jaminannya surat keterangan sakit itu ketika Bapak Ibu nanti mengikuti klasikal, karena itu sampai 9, bahkan ada yang 12 JP per hari. Ya, Bapak Ibu akan duduk mengikuti arahan dari pembelajaran dari kelompok. Jadi saya harapkan masih ada waktu, Bu. Mudah-mudahan sembuh ketika pembelajaran klasikal dimulai. Bu Erni ya. Siap. Oke. Ada lagi Pak Bapak Ibu yang ada di belakang Ibu Erni yang mau menyampaikan, menanyakan sesuatu? Ya, Pak Alvin, silakan Pak Alvin. Oh iya, terima kasih nih Pak. Salam seperti apa yang dikatakan tadi itu mengenai ini. Kemarin saya sudah bilang ke pengadilan karena ada sidang hari ini. Terpaksa saya tunda dulu karena saya turut tergugat nih. Artinya bukan juga nama pribadi tapi jabatan. Mungkin ulah yang lura-lura sebelumnya. Oh iya, siap. Jadi saya sudah bicarakan atau hubungi mengenai pertanyaan di pengadilan. Silakan Pak biar Bapak adil tapi tetap berlanjut. Sebenarnya permasalahan itu sudah saya tahu sedikit karena ulah-ulah sebelumnya. Gitu. Jadi yang kedua Pak, kalau bisa yang apa yang diberikan oleh Pak apa tadi? Arhan? Ya. Pak Arhan, Pak. Ya, yang materi tadi bisa di-share ke link yang ada ini supaya kami bisa baca-baca juga. Lalu Pak. Siap. Siap, terima kasih. Ya, makasih itu saja. Ya. Oke, terima kasih Pak Lurah. Jadi untuk materi nanti setelah ini akan saya upload di LMS Bapak Ibu. Nanti saya akan minta kepada Pak Arhan. Dan untuk izinnya seperti tadi Pak, alhamdulillah kita doakan juga semoga Pak Alvin sudah selesai dengan urusannya, segera selesai dengan urusannya yang terkait tergugat itu untuk jabatannya karena ulah dari lurah-lurah sebelumnya Pak ya. Mudah-mudahan cepat selesai dan bisa ikut tenang untuk memikirkan. Mungkin juga itu bisa jadi dasar untuk aksi perubahan Bapak Ibu. Masalahnya apa sih Pak Alvin? Dari lurah-lurah sebelumnya itu bisa jadi aksi perubahan tuh. Bisa jadi masalah isu sebenarnya Bapak bisa dapat. Oke, untuk penanya berikutnya mungkin ada? Izin Pak Rahmat sekali lagi Pak Rahmat. Silakan. Pak Rahmat, saya bertanya lagi nih. Gini, apakah saya boleh mengundurkan diri karena dengan penyakit saya ini daripada saya izin-izin terus kayak gitu Pak? Oh, oke. Bu Erni, kesempatan kali ini sebenarnya panjang sekali perjalanannya. Ketika perjuangannya Ibu Mira datang ke BKD untuk mengurus ya, Pak Arhan mungkin bisa jelaskan lanjut. Terkait bagaimana memfasilitasi satu kota untuk menyelenggarakan, kami datangnya sebagai penjamin mutu. Betul ya Pak Arhan? Kalau saya salah nanti tolong dipotong ya. Prosesnya cukup panjang, perjuangannya cukup panjang sehingga bisa dihususkan, bisa bertemu teman-teman. Fasilitas ini istimewa karena kalaupun nanti tujuannya nanti aksi perubahan ini disusun secara tematik, itu menguntungkan sekali karena semuanya berada dari Kota Palu. 30 aksi perubahan dengan proyek aksi perubahan yang tematik itu akan sangat membantu. Jadi
saya rasa kesempatan ini jarang sekali, Bu. Jarang sekali. Jadi pilihan untuk mau mundur pun saya harap dipertimbangkan masak-masak dan keputusannya bukan di kami. Keputusannya di BKD Kota Palu, BKPSDM Kota Palu, Ibu. Kami hanya menerima beberapa peserta yang sudah disetujui untuk masuk. Jadi saya harap tolong dipertimbangkan masak-masak karena seperti yang kemarin di pertemuan hari Jumat sore, bahkan ada yang bertanya, Pak, mentor saya, lurah saya itu belum mengikuti PIM 4. Bisa nggak jadi mentor? Akhirnya keputusannya kita lompat ke atasnya karena belum pernah mengikuti PIM 4. Jadi sertifikat ini, Bu, untuk kedepannya akan sangat berguna bagi Ibu. Jadi saya harap tolong dipertimbangkan masak-masak. Kalau Ibu masih bisa kuat, seperti tadi kebijakan banyak yang kami bisa bijaki, Bu. Banyak yang kami bisa bijaki, termasuk kalau Ibu mematikan kamera, izin Ibu meregangkan diri untuk sementara waktu, ya. Dan matikan kamera aja, Ibu izin, Ibu bisa kami bijaki dalam pelaksanaan ini. Jadi tetap keputusan ada di Ibu. Kalau masalah mengundurkan diri, kami kembalikan ke BKD, silahkan berkomunikasi dengan BKPSDM Kota Palu. Saya berikan kesempatan kepada Pak Arhan untuk menambahkan, silakan Pak Arhan. Saya tambahkan sedikit ya Pak. Terkait dengan Ibu Erni, pernyataannya kalau mengundurkan diri. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Rahmat, ini dalam segi sayang ya. Ibu sudah dibijaki, bisa meregangkan badannya, ya bahkan mematikan kamera, itu langsung pernyataan dari Pak Rahmat selaku PIC. Nah, kalau saya menjelaskan begini Bu Erni, ya, Ibu Erni sudah mengikuti proses MOC atau self learning, pembelajaran mandiri. Ibu Erni sudah terhitung mengikuti pelatihan ini, ya. Kalau di kami di provinsi di BPSDM, Ibu Erni sudah terhitung mengeluarkan biaya. Karena sudah kami input ke dalam sistem nama Ibu. Ibu sudah masuk di hari pertama di learning. Di kami ada satu orang seperti itu di angkatan 8 di angkatan 8. Ya. Saya bicarakan dengan pimpinan juga bahwa tetap terhitung pemakaian anggarannya. Nanti di akhir evaluasi akhir dia terhitung tidak lulus. Seperti itu. Jadi jangan sampai nanti imbasnya ke Ibu selain pengembalian biaya. Mungkin saya tidak tahu kebijakan yang ada di BKPSDM kota ya seperti apa. Tapi saya sampaikan sangat disayangkan ketika Ibu mundur, ya sangat disayangkan. Kenapa? Sertifikat dari PKP ini sangat dibutuhkan Bapak Ibu sebenarnya buat pengembangan karir Bapak Ibu ke depan. Ya, apalagi kalau di kota itu mau ke eselon 3 biasanya Pak Wali nanyakan, itu sudah ikut PKP belum? Jangan sampai itu yang nanti akan menghambat karir Bapak Ibu semuanya. Sayang, sangat disayangkan kalau Ibu mau mundur. Tapi tetap saya kembalikan kepada Ibu yang bersangkutan, yang tahu kondisi dan fisik dari diri sendiri itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Jadi silahkan kalau memang keputusan itu ada pada Ibu RT. Nanti tinggal dikoordinasikan, dikonsultasikan dengan BKPSDM Kota Palu. Ya, kami pasti akan menerima laporannya. Mungkin seperti itu Pak Rahmat, ada Pak Christian lagi, silahkan. Oke, terima kasih. Sebelum saya lanjut, seperti yang disampaikan Pak Arhan, sudah 12 hari kita mengikuti MOC self learning. Mungkin keputusan terburuknya Pak Arhan kalau misalnya mengundurkan diri peserta berkurang jadi 29, tapi penerimaan tetap di 30 Pak Arhan ya. Mohon izin Pak Rahmat, boleh masuk? Iya. Bentar. Silahkan Bu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rini Suwarni. Silakan Bu Rini. Ya, baik, terima kasih Pak Rahmat. Ini sekaitan dengan sama dengan Ibu Erni, izin untuk bisa merengkangkan pada saat pembelajaran bisa merengkangkan sedikit badan. Tapi saya ini bukan dalam keadaan sakit, tetapi dalam keadaan hamil. Itu pun sudah ada izin juga dari suami untuk mengikuti kegiatan ini. Apakah
ada dispensasi kebijaksanaan untuk saya, karena kalau untuk duduk lama memang untuk orang yang sedang hamil mungkin agak ini Pak ya, bisa barangkali waktu 10 menit begitu saya merenggangkan badan, otot dulu untuk kembali lagi belajar. Tapi tidak lari dari sekitar pembelajaran Pak. Siap. Hanya untuk meluruskan badan saja. Ya, begitupun pada saat olahraga nanti Pak, saya izin mungkin tidak seperti teman lainnya yang aktif. Saya mungkin minta kebijaksanaan juga untuk sekedarnya aja untuk mengikuti kegiatan olahraga. Terima kasih Pak Rahmat. Siap Ibu, terima kasih Bu Rini Suwarni. Tenang, kalau misalnya masalah itu apapun aktivitas Bapak Ibu ya, selama itu lumrah dan memang diizinkan, silakan meninggalkan tanda di kolom komentar terkait izin untuk meregangkan sebentar, izin untuk, silahkan Bapak Ibu. Dan sekali lagi itu dalam pembelajaran e-learning bisa. Kalau nanti di kegiatan-kegiatan fisik kayaknya kita tidak banyak karena kita peserta pelatihan kepemimpinan hanya olahraga, nanti akan kami sampaikan juga ke silahkan sampaikan ke kami untuk ke panitia untuk kami bijaki terkait tidak mengikuti olahraga atau senam pagi nantinya. Oke, gitu aja Bu ya hari ini ya. Saya tidak perlu teruskan ke Pak Arhan. Silakan Pak Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan sedikit tentang, karena sempat tadi disinggung oleh Pak Rahmat tentang mentor yang belum mengikuti PKP, akhirnya diloncat ke camatnya. Yang saya mau tanyakan sedikit, saya punya camat sudah mengikuti diklat PIM 4, tapi yang masih model dulu yang 2 minggu. Apakah bisa itu Pak? Oke, terima kasih Pak Arhan. Boleh ditambahkan mungkin Pak Arhan? Silakan Pak Arhan. Oke, baik Pak Rahmat. Saya mulai dari Ibu Rini dulu ya tadi. Suwarni. Hamil. Bu hamil itu banyak kebijakannya. Ya. Silakan Ibu mau baring sejenak, silakan. Matikan kamera, minta izin di kolom chat. Seperti yang Pak Rahmat sampaikan. Silakan. Mau meregangkan badan, silakan. Termasuk Ibu Erni tadi. Ya. Silakan. Yang penting ada izin di kolom chat atau izin kepada Pak Rahmat, Pak Awal, dan ke narasumber. Sehingga ditahu. Jangan tiba-tiba nanti menghilang, dianggap menghilang. Ya. Kemudian terkait dengan mentor. Mentor ini adalah atasan langsung, Pak. Ya, tadi sudah saya jelaskan di slide saya. Mentor ini adalah atasan langsung. Terkait dia mau ikut, sudah ikut PKP, belum ikut PKP, atau PKA, ya. Yang jelas kalau Bapak Ibu semuanya berada di posisi PKP, Jabatan Pengawas, atau Eselon 4, berarti mentornya adalah Kabid, atau Eselon 3-nya. Ya, atau Kabak. Ketika Kabak, Kabid, Bapak Ibu semuanya berhalangan, atau tidak bersedia, silakan naik ke sekretaris. Ya, kalau tidak bisa juga silakan naik ke Kadis, ya, ataupun Kaban. Kalau untuk seperti Pak Alvin, Pak Lurah, ini berarti ke kecamatan, camat yang menjadi mentor dari Pak Alvin. Ya. Silakan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, Pak Arhan, sebelum lanjut, saya tambahkan sedikit pertanyaan peserta tadi. Kan kalau kepala seksi sudah menjabati eselon 4 nih, pengawas. Terus ada perbedaan eselonisasi untuk jabatan kepala seksi dengan lurah. Apakah kalau kepala seksi bisa lurah jadi mentor atau langsung naik ke eselon 3, Pak? Kalau kepala seksi ya lurah. Lurah ya, bisa ya. Nah, kalau lurahnya belum mengikuti PIM 4, Pak, sementara dia harus mentori pesertanya. Silakan ke kecamatan. Oke, sudah jelas. Ya. Nah, kalau prosesnya cuman prosesnya PIM 4-nya dulu, model dulu yang hanya 2 minggu, gimana Pak Arhan? Bisa ya? Nggak masalah Pak Christian. Oke, terima kasih Pak Arhan. Silakan dilanjutkan. Yang penting tahu terkait dengan tusi Bapak Ibu semuanya, paham, kemudian bisa membantu Bapak Ibu semuanya
bisa memberikan saran masukan kepada Bapak Ibu semuanya, itu tidak masalah. Jangan sampai memilih mentor yang nantinya akan menyusahkan Bapak Ibu. Ya, sudah tidak bantu apa-apa, begitu ujian disusahkan, itu yang bahaya itu. Silakan Bapak Ibu. Ya, seperti itu ya Pak Christian. Dan bisa membantu dari pertanyaan dari Pak Christian. Oke, ada lagi terima kasih Pak Arhan. Mohon izin Pak Rahmat. Iya. Izin Pak Rahmat. Iya, dengan Pak siapa? Pak Bobi. Pak Bobi, silakan Pak Bobi. Di sini saya tidak bertanya Pak, saya cuma mengingatkan. Sepertinya jamnya ini sudah jam 9.15, waktunya coffee break. Iya. Oke, betul sekali Pak. Iya. Kita akan segera kita tutup Pak Bobi ya, karena sedikit lagi akan dimulai pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih Pak Bobi. Sekali. Oke, izin Pak, tolong dimatikan dulu suaranya. Siap. Mungkin sebelum ditutup, mungkin ada yang perlu disampaikan Pak Arhan. Baik, terima kasih sudah mengingatkan ya Pak Bobi terkait dengan waktu. Saya juga melihat di dalam ruang tunggu itu sudah ada Ibu Vivi ya, Vivi Vijaya Laksmi sebagai pengampu materi agenda 1. Untuk coffee break di e-learning itu kalau untuk sinkronus Pak Bobi itu tidak ada Pak ya. Dan mungkin pada saat-saat asinkronus saja Bapak bisa memanfaatkan. Kalau mau izin minum air putih tadi sudah saya sampaikan, silahkan izin. Tapi kalau untuk minum teh, kopi, apalagi asap, waduh, itu jangan dianggap coffee break seperti itu Pak ya. Terima kasih banyak semuanya. Akhir kata saya akhiri untuk materi atau yang saya bawakan terkait dengan overview ya. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik dan bisa lulus semuanya dalam proses pelatihan ini. Saya cuma menyampaikan semangat, jangan menyerah. Semangat ya. Dan tetap jaga kesehatan Bapak Ibu semuanya, karena masih banyak yang mau mengikuti seperti Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu lah yang terpilih. Betul. 30 orang ini kalau membangun Kota Palu secara bersama-sama, saya yakin Kota Palu akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin. Amin. Buat Ibu Erni, semangat Ibu Erni. Ya. Salam Pancasila. Erni, tetap semangat. Jaga kesehatan. Jangan dipikir-pikir Ibu Erni. Oke, maju terus. Oke, terima kasih Pak Arhan. Bapak Ibu tolong Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arhan. Karena pembelajaran sesi berikutnya sudah kita mulai.